Shalom saudara, hari ini kita masuk ke aspek yang keempat dari menjadi bijaksana menurut Amsal. Kita akan memperhatikan dari Amsal pasal 1 ayat yang 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudara, sama seperti orang bermoral, belum tentu bijaksana, demikian juga orang yang berpengetahuan itu tidak sama dengan orang yang bijaksana. Nah, pernah nggak kita melihat orang yang pandai menjelaskan banyak hal, tapi nggak bijaksana itu dalam bersikap terhadap keadaan atau dalam mengambil keputusan? Misalnya saudara pernah bertemu dengan orang yang pintar sekali secara akademis, selalu juara di sekolah, tapi kena satu kegagalan saja, dia langsung down, nyerah, luluh lantak. Nggak sebanding dengan apa yang dia kuasain, ya kan? Yang kedua, atau kita pernah melihat ada orang yang jago matematika, melek teknologi, pandai berhitung, tapi bisa kebingungan setengah mati loh, memutuskan tentang pasangan hidup. Yang ketiga, misalnya contoh yang lebih nemen lagi nih saudara, pernah tidak bertemu dengan seorang pengamat yang jago banget komentar. Cara terbaik tuh begini, begitu, begini, begitu. Tapi begitu dia yang diminta langsung terjun langsung mengerjakan, wah, hasilnya malah lebih kacau. Karena itu saudara, adalah mungkin kita berpengetahuan tanpa menjadi bijaksana. Tapi pertanyaannya, bisa tidak kita menjadi bijaksana tanpa pengetahuan? Tidak mungkin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus punya pengetahuan tentang sebuah subjek sebelum kita bisa mengaplikasikan pengetahuan itu dengan tekun dan kemudian bertumbuh menjadi bijaksana. Maka Amsal memanggil siapapun yang mau jadi bijak itu harus menambah ilmu. Nah, ilmu dalam bahasa Ibrani di sini itu leka, yang berarti belajar hingga bisa nyerap dan mengerti benar dan bisa mengajarkannya pada orang lain. Karena untuk bisa mengajarkan pada orang lain, terlebih dahulu kita harus betul-betul menguasai apa yang kita pelajari. Nah, maksudnya di sini saudara, ada artinya kita ini belajar itu bukan cuma di sini, tapi itu sampai mendarah daging, sampai kita bisa meneruskan kepada orang lain. Saudara, dunia mengajarkan kepada kita, sudahlah, hidup itu jalani saja. Nanti belajar dari pengalaman. Tapi firman Tuhan dan Amsal ini berkata justru kebalikannya. Belajar. Dan hidupi apa yang kamu pelajari. Sebab kita tidak semata-mata hanya belajar dari pengalaman kegagalan sendiri saja. Dengan belajar, ini bisa menjauhkan kita banyak kesusahan, kegagalan, penderitaan yang tidak perlu. Kita bisa belajar dari kitab Amsal, seperti yang diajarkan oleh Amsal, bagaimana kita berelasi antar manusia, menjalin relasi yang baik, bagaimana tentang penderitaan dan kematian, dan tentang karakter Tuhan, tentang Tuhan sendiri. Saudara, tidak ada orang yang bijaksana yang tidak mendalami firman Tuhan. Ini bukan bicara tentang hafal ayat, mengerti banyak doktrin dan pengajaran. Dan ini bicara tentang apa yang dipelajari, itu betul-betul diserap, dihayati, dan dihidupi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi bijaksana itu seperti menikahkan antara pengetahuan, pengalaman, dan pengamalan. Sehingga kita menjadi orang yang kompeten dan lebih ahli di dalam menghadapi kenyataan hidup. Maka ambil tekad untuk selalu mau belajar, menambah ilmu, belajar dari firman Tuhan, membaca buku. Hari ini juga banyak teknologi di YouTube, Spotify, podcast, dan lain-lain. Gunakan semua kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan selamat bertumbuh dalam kebijaksanaan. Amin.